Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Purwaldeni dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C dengan NIM K76211074. Di sini saya akan membuat video materi tentang keuntungan dan kerugian perdagangan internasional sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sabandi. Ketika suatu negara tidak mampu berdagang di pasar dunia, maka harga domestiknya yang akan menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga penawaran domestiknya seimbang dengan permintaan domestiknya. Seperti pada kurva, garis tegak melambangkan P atau harga dan garis mendatar melambangkan Q atau jumlah barang. Di kurva ini penawaran domestik dan permintaan domestik seimbang di titik P bintang dan Q bintang. Di sini juga terdapat adanya surplus konsumen dan surplus produsen. Bisa kalian lihat kurva ini bahwa harga dunia dilambangkan dengan P1 dan harga domestik dilambangkan dengan P bintang. Di kurva ini harga dunia lebih tinggi daripada harga domestik, sehingga menyebabkan jumlah penawarannya yang dilambangkan dengan Q1 lebih banyak daripada jumlah permintaannya yang dilambangkan dengan kedua, sehingga selisih antara jumlah penawaran dan jumlah permintaan ini akan dijual ke negara lain, sehingga itu artinya negara tersebut merupakan negara pengekspor. Kurva permintaan ini bersifat elastis sempurna dikarenakan suatu negara dapat menjual barang sebanyak mungkin berdasarkan harga dunianya. Nah, sekarang jika harga dunia lebih rendah daripada harga domestik, di sini harga dunia dilambangkan dengan P1 dan harga domestiknya dilambangkan dengan P bintang. Maka jumlah permintaannya lebih besar daripada jumlah penawaran. Di sini jumlah permintaannya dilambangkan dengan Q1 dan jumlah penawarannya dilambangkan dengan Q2. Selisih antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran akan diisi oleh barang produsen luar negeri, sehingga negara tersebut akan menjadi negara pengimpor. Hal ini dikarenakan konsumen terdorong untuk membeli barang dari luar negeri karena barang yang diproduksi di dalam negeri kurang. Kurva penawaran ini bersifat elastis sempurna karena konsumen negara tersebut dapat membeli sebanyak mungkin pada harga dunia. Sekarang mari kita simak keuntungan dan kerugian dilakukannya perdagangan internasional. Untuk mengukur hal tersebut, kita dapat melihatnya dari perubahan surplus produsen dan surplus konsumennya. Sebelum ada perdagangan internasional, harga domestik menyeimbangkan kurva penawaran dan permintaannya. Oleh karena itu, besar surplus konsumen di kurva ini dilambangkan dengan segitiga hijau dan surplus produsennya dilambangkan dengan segitiga kuning, sehingga total surplusnya dilambangkan dengan surplus konsumen ditambah dengan surplus produsen. Ketika suatu negara melakukan ekspor, maka surplus konsumen akan menurun dan surplus produsennya akan bertambah. Seperti pada kurva berikut ini, surplus konsumennya dilambangkan dengan segitiga warna hijau dan surplus produsennya dilambangkan dengan segitiga berwarna kuning ini. Surplus konsumen berada di antara kurva permintaan dan harga dunia, sedangkan surplus produsennya berada di kurva penawaran dan kurva harga dunia. Dengan demikian, total surplusnya menjadi segitiga hijau ditambah segitiga kuning yang besar ditambah trapesium ditambah segitiga kuning yang kecil. Nah,
Segitiga kuning yang kecil ini mencerminkan keuntungan yang diperoleh dari ekspor. Perhitungan ini menunjukkan saat suatu negara melakukan ekspor, produsenlah yang mendapatkan keuntungan. Karena dilihat dari kurva ini, surplus produsen memang lebih banyak daripada surplus konsumen. Sebaliknya, konsumen mengalami kerugian karena surplusnya berkurang. Namun, untuk total surplusnya, untuk keseluruhannya, surplusnya itu bertambah, yaitu bertambah di segitiga kuning ini. Ketika suatu negara melakukan impor, maka surplus produsennya akan menurun dan surplus konsumennya akan bertambah. Seperti pada kurva berikut ini. Di sini surplus produsen dilambangkan dengan segitiga berwarna kuning dan surplus produsen konsumennya dilambangkan dengan segitiga berwarna hijau. Surplus produsen terletak di antara kurva penawaran dengan kurva harga dunia, sedangkan surplus konsumennya terletak di antara kurva permintaan dan kurva harga dunia. Dengan demikian, total surplus yang terjadi, yang ada yaitu surplus konsumen ditambah surplus produsen, atau bisa dibilang dengan segitiga hijau 1 ditambah trapesium ditambah segitiga 2 hijau dan ditambah segitiga kuning 1. Nah, segitiga hijau 2 ini mencerminkan keseimbangan yang diperoleh dari perdagangan. Jadi perhitungan ini tadi menunjukkan saat harga dunia lebih rendah daripada harga domestik atau saat suatu negara melakukan impor. Di sini konsumenlah yang mendapatkan keuntungan karena surplus konsumen di sini bertambah, sedangkan surplus produsennya berkurang. Berarti produsen di sini mengalami kerugian. Namun untuk keseluruhan surplusnya itu bertambah karena adanya keuntungan di sini yang di segitiga berwarna hijau yang kedua ini. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu untuk negara pengekspor, surplus produsen akan bertambah dan surplus konsumennya yang akan berkurang. Dalam hal ini berarti yang diuntungkan yaitu produsen dan yang dirugikan yaitu konsumen. Sedangkan untuk negara pengimpor, surplus produsennya yang akan berkurang dan surplus konsumennya yang akan bertambah. Dalam hal ini berarti saat negara tersebut mengimpor barang, maka yang diuntungkan yaitu konsumen dan yang dirugikan yaitu produsen. Namun secara keseluruhan dalam perdagangan internasional itu menguntungkan negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan kerugian yang terjadi dikarenakan keuntungan yang terjadi melebihi kerugian yang ada.